Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya dan tetap rajin belajar. Pada pertemuan kedua pelajaran kemuhammadiyahan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Masih melanjutkan materi yang kemarin. Anak-anak bisa membuka LKS-nya yaitu halaman 2. Di halaman 2 hari ini akan membahas tentang bidang tablik, salah satu bidang yang ada di amal usaha Muhammadiyah. Dalam bidang Muhammadiyah, dalam bidang tablik Muhammadiyah mendirikan musola dan masjid, menyelenggarakan pengajian, membuat buletin, website, tablik online, Al-Quran, dan ada juga radio, ya, radio online, radio milik Muhammadiyah. Yang pertama yang akan dijelaskan tentang musola dan masjid. Musola dan masjid itu berasal dari bahasa Arab. Yang artinya apa? Kalau musola artinya tempat ibadah. Masjid artinya tempat sujud. Sudah jelas sampai ini? Oke. Terus masjid dan musola itu apa, Bu, fungsinya? Masjid dan musola memiliki fungsi yang sama, yaitu apa? Tempat ibadah bagi umat Islam. Siapa yang tadi pagi sholat berjamaah subuh di masjid? Oke, good job bagi yang sholat subuh berjamaah di masjidnya. Bagi yang tidak bisa ke masjid, bisa sholat di rumah. Yang penting kita selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ya. Ibadah sholat 5 waktu itu adalah kewajiban umat Islam. Langsung ya sampai yang kedua, yaitu syarat-syarat berdirinya masjid. Apa yaitu, Bu, syarat berdirinya masjid? Yang pertama, masjid itu harus bagaimana? Masjid itu biar bisa dipakai untuk beribadah. 1. Masjid terawat, bersih dan suci. 2. Masjid makmur. Makmur itu banyak jamaahnya dan ada kegiatan di dalam masjid itu. Apa saja kegiatannya? Contohnya seperti ada TPA, tempat pendidikan Al-Quran, ada pengajian, seperti itu. Yang ketiga, memiliki perpustakaan. Berarti kalau setelah TPA selesai ngaji, nanti anak-anak bisa membaca, belajar buku-buku Islam yang ada di masjid itu. Yang keempat, memiliki takmir. Apa, Bu, takmir itu, Bu? Takmir artinya orang yang bertanggung jawab terhadap masjid. Takmir itu seorang pengurus masjid, ya. Yang kelima, masjid memiliki kegiatan remaja masjid. Apa itu manfaatnya kegiatan remaja masjid? Ini dimanfaatkan untuk pendidikan kaderisasi. Misalkan nanti takbir yang lama sudah tua, ada penerusnya yang menggantikan, seperti itu. Yang keenam, memiliki TPA, ya. Apa tadi TPA? Siapa yang bisa? Oke, TPA kepanjangannya apa? Taman Pendidikan Al-Quran, ya. Lanjut, tugas takmir yang sekarang. Tugas takmir adalah 1. Menjaga kemakmuran masjid. 2. Menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Yang ketiga, melaksanakan administrasi masjid, ya. Setiap masjid pasti memiliki takmir yang bertugas seperti yang sudah Bu Titi jelaskan. Terakhir, apa terakhir? Fungsi masjid. Masjid berfungsi untuk 1. Tadi yang pasti adalah sebagai tempat beribadah. Kita sebaiknya kalau sholat berjamaah bisa ikut di masjid. Yang kedua, sebagai tempat
pengajian. Yang ketiga, sebagai tempat TPA. Yang keempat, sebagai taman baca islami. Jadi anak-anak misalkan bosen di rumahnya dekat masjid, bisa main ke masjid ya. Kita belajar baca-baca buku yang ada di masjid. Oke, kalau masuk ke masjid itu pakai kaki kiri atau kaki kanan dulu. Masuk ke masjid sebaiknya didahulukan kaki kanan ya. Kalau keluar masjid sebaiknya didahulukan kaki kiri. Di dalam buku di LKS yang halaman 2 sudah ada dijelaskan apa? Masuk masjid mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya, ya Allah, bukalah untukku pintu rahmatmu. Keluar masjid mendahulukan kaki kiri dan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dan kemuliaanmu. Untuk pertemuan kemuhammadiyahan hari Rabu cukup sampai di sini ya anak-anak. Kita sudah membahas bidang tablik. Nanti Bu Titi kasih catatannya. Dan nanti sewaktu-waktu Bu Titi akan cek catatan anak-anak ya. Oke anak-anak, selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, patuh sama orang tua. Yang terakhir, jangan lupa beribadah dan ngaji. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini pertemuan kemuhammadiyahan. Kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.